Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmani Gusti kang moho welas lan moho asih. Halo teman-teman semua, kali ini berjumpa lagi dengan saya Hidayat di Wasilah Kehidupan. Dan tema yang saya bawa kali ini adalah terkait dengan jodoh atau pasangan. Sebenarnya untuk memperoleh jodoh atau pasangan, kita telah diberi kebebasan oleh Allah untuk saling mengenal sebagai bentuk dari berpasangan. Mengenal siapa? Yaitu mengenal laki-laki dan perempuan. Jadi yang perlu diingat bahwa jodoh adalah berpasangan. Berpasangan sama jenisnya tapi bukan sama kelaminnya. Ini perlu diingat. Terus yang berikutnya, perlu disadari bahwa setiap orang yang ada di dunia ini itu pasti ada dan pasti dekat dengan yang namanya jodoh. Hanya saja sebagai manusia, terkadang kita itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Dalam artian kriteria itu, kita menginginkan bahwa jodoh kita itu seperti misalnya mempunyai kriteria tinggi, putih, bersih, dan lain sebagainya. Misalnya kriteria seperti itu. Apakah boleh berkriteria seperti itu? Boleh-boleh saja ketika kita memiliki kriteria tersebut. Akan tetapi, terkadang Allah memberikan jodoh dengan mendekatkan kita dengan orang yang tidak sekriteria dengan kita. Tapi perlu diingat teman-teman, bahwa ada suatu ayat yang menyatakan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Begitu pula wanita yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Ini adalah salah satu bentuk dari pernyataan yang Allah berikan sebagai bentuk diri kita, melindungi diri kita, atau menjadi seperti apa sesuai dengan jodoh yang kita inginkan. Walaupun nanti di endingnya itu ada beberapa pasangan atau jodoh yang menjadi ujian bagi satu sama yang lainnya. Terus bagi kalian, teman-teman semua yang belum memiliki pasangan, entah itu keseringan jomblo, entah itu belum memiliki pacar, belum menikah, dan lain sebagainya. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada teman-teman, untuk amalan yang bisa dilakukan untuk menarik jodoh. Itu ada. Ini amalannya itu bersifat umum untuk menarik jodoh. Jangan pernah mengamalkan amalan yang bersifat mengincar jodoh. Artinya apa? Amalan yang bersifat mengincar jodoh adalah menuju seseorang yang mungkin kita itu tidak direspon oleh dia. Terus bagaimanapun caranya, dia harus menjadi milik kita. Itu adalah mengincar jodoh. Dan ini yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Saya ingin menerangkan begini, bahwa sebenarnya di dalam perjodohan itu ada 3 kriteria. 3 kriteria garis besar di dalam perjodohan. Yang pertama adalah jodoh yang dilandasi dengan nafsu. Jodoh yang dilandasi dengan nafsu ini adalah jodoh akibat misalnya perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Biasanya yang digunakan adalah pelet, ajian misalnya jaran goyang semar mesem, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Ini datangnya adalah dari setan atau dari iblis kan gitu. Terus yang kedua adalah jodoh yang berasal dari rapalan-rapalan atau wirid-wirid. Kalian mau wirid seseorang untuk mendapatkan dia. Ini antara masuk ke dalam jodoh yang ini atau masuk ke dalam jodoh yang tadi.
Jika kalian melambari dengan nafsu dan lain sebagainya, ini termasuk jodoh yang tadi. Dan biasanya rapalan-rapalan ini cenderungnya bersifat umum, dan ini biasanya dibantu oleh kodam-kodam dan lain sebagainya yang membuat diri kita itu terlihat lebih menarik di mata orang tersebut. Terus yang berikutnya adalah jodoh yang murni. Jodoh yang murni adalah jodoh yang benar-benar ikhlas. Jadi perlu disadari bahwa ketika kalian mencari perjodohan ini, usahakan mencari jodoh yang tanpa menggunakan embel-embel pelet, pengasihan, rapalan, doa, dan lain sebagainya. Jika kalian berdoa yang umum saja lah. Ya Allah, berikanlah hamba pasangan yang begini. Itu adalah jodoh yang umum. Bisa menggunakan surat-surat Al-Quran yang berisi tentang perjodohan. Itu bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian ingin menggunakan yang untuk mengincar seseorang, sebaiknya saya sarankan jangan digunakan, teman-teman. Karena efeknya mungkin kalian akan kesulitan untuk mempertahankan dia, karena watak dan sifat karakter dia akan tetap melekat walaupun dia jatuh cinta sama kalian, tapi watak dan karakter itu tidak bisa ditutupi oleh dia. Misal pun bisa kalian kendalikan, nanti setelah dia memiliki anak, biasanya perjodohan ini atau rasa cintanya ini itu akan memudar. Makanya lebih berbijaklah ketika kalian mencari pertimbangan dalam mencari pasangan, karena ini bukan tentang diri Anda sendiri, tapi ini juga berkaitan dengan orang lain. Lalu gimana Mas cara yang baik untuk mencari? Misalnya gini, kalian sebagai laki-laki atau perempuan lah, katakanlah seperti itu. Kalau kalian suka, coba tanyakan, tembak saja. Jika dia menolak, biarkan. Tapi dia menerima atau menggantung, coba tunggu. Ketika kalian berjalan waktu, dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan, kok kalian saling cocok dan semakin erat, biasanya itu adalah jodoh yang murni. Tapi kalau kalian ada benih-benih pertengkaran dan lain sebagainya, ini biasanya akan cenderung ada permasalahan di sesi berikutnya. Akan tetapi permasalahan-permasalahan ini juga kadang itu ada penyebab-penyebab yang aneh. Tapi kecenderungannya jika kalian kesulitan untuk mempertahankan dia, kok dia ngajak putus terus kalian mempertahankan, udahlah selesaikan saja, tidak perlu kalian pertahankan yang seperti ini. Lepaskan, cari yang lain. Seperti itu. Makanya di dalam bab percintaan atau perjodohan ini, ketika kalian mengenal seseorang, kalau kalian menganggap dia sebagai teman, anggaplah dia sebagai teman. Tapi kalau kalian naksir kepada orang tersebut dari awal, jangan pernah kamu menganggap dia sebagai teman. Karena apa? Ini seperti kalian memelihara harimau. Ketika kalian memelihara harimau, kalau udah kalian jinakkan dengan daging, kalian harus menjinakkan dia dengan daging terus. Sekali kalian tidak memberi daging, maka kalian akan diterkam. Begitulah kondisi jika kalian menawarkan cinta pada seorang teman, kalian akan seolah-olah itu diterkam dia. Biasanya bilang lo gue, saya kamu. Tiba-tiba bilang sayang. Ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Seperti itu, teman-teman. Dan kembali lagi ke bab tadi, apakah ada rapalan yang bisa digunakan untuk mengincar seseorang? Sebenarnya ada. Tapi saya harap ini sebagai edukasi saja, tidak untuk dipergunakan. Sebenarnya ada di dalam surat Yasin.
dengan menyebut nama seseorang tersebut sebenarnya ada, dan amalannya juga ada. Tapi ini tidak untuk saya rekomendasikan digunakan. Karena teman-teman kita itu banyak yang mengalami problem percintaan. Mereka tidak sadar. Tidak sadarnya kenapa? Karena ketika mereka berbicara tentang problem percintaan, problem perjodohan ini, ternyata banyak yang mendekati mereka tapi mereka menolak. Lantas mereka mengejar orang yang tidak menyukai mereka. Ini adalah problem tersendiri. Dan mereka mati-matian mengejar orang yang tidak mereka cintai. Orang yang tidak mencintai mereka ini. Mereka mati-matian rela melakukan tirakat lah, rela memberikan apapun lah, rela berpuasa, rela berwirid, dan sebagainya. Jikapun nanti orang yang memang diincar itu suka, itu hanya sementara waktu, tidak bisa langgeng, itu tidak bisa. Kesadaran itu akan kembali kepada dia, ibarat air keruh. Ketika awal keruh, kebeningan itu akan tertutup, tapi nanti lama-lama yang membuat dia keruh akan mengendap dan akhirnya jernih kembali. Ketika jernih ini loh yang tidak bisa kalian kendalikan. Kalian tidak bisa mengendalikan orang lain secara terus-menerus, tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.